Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan memperbaiki kompor tanam di daerah Kebayoran Lama. Nah, kita sedang menuju ke sana. Dan kita sudah sampai di tempat customer dan ini adalah kompornya. Kompor ini tidak bisa menyala, pemantiknya tidak hidup dan gas pun tidak keluar. Sebelum kita perbaiki, ada baiknya klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita mulai bongkar. Sebelum kita bongkar covernya, kita lepas dulu bagian-bagian atasnya, yaitu dudukan-dudukan panci dan juga burnernya. Nah, di sini terdapat 5 burner atau 5 tungku. Nah, ini burner yang tengah itu burner yang paling besar dan yang ini burner sedang. Dan yang ini burner kecil, tapi penutupnya sudah tidak ada. Setelah itu kita buka semua baut-bautnya supaya kita bisa membuka covernya. Yang putih ini adalah covernya. Setelah bautnya terbuka, kita lepas juga semua knop-knopnya. Jika knopnya tidak dibuka, akan susah untuk membuka covernya. Setelah tadi covernya kita buka, maka sekarang terlihatlah bagian dalam dari kompor tanam Alba. Kompor tanam ini adalah kompor tanam model lama yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Dan tadi setelah dicek, ternyata kerusakannya itu ada pada switchnya, switch on off untuk pemantiknya, dan nanti akan kita ganti. Nah, ini kita lepas, lalu kita ganti dengan switch yang baru. Ya, ini adalah switch yang baru yang akan kita pasang. Nah, pemantiknya mati itu dikarenakan switchnya itu sudah koslet atau putus, maka harus kita ganti dengan yang baru. Setelah switchnya terpasang, kita pasang kembali kabel-kabelnya. Nah, ini kabel menuju ke mesin pemantik. Nah, ini mesin pemantiknya nanti akan kita tes. Nah, kompor tanam ini tidak menggunakan baterai, tapi dia menggunakan listrik. Nah, bila tombolnya ditekan, dia akan menghidupkan mesin pemantik. Pemantik akan nyala dan akan memercikan api. Dapat dilihat di sini api telah mengeluarkan percikan api. Nah, setelah itu kita pasang kembali pada posisi semula. Karena bagian dalam kompor ini sangat kotor, maka kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner supaya semua kotoran yang ada pada kompor dapat dibersihkan dan dapat diangkat semua debu-debunya. Nah, nanti setelah divakum akan kelihatan lebih bersih bagian dalamnya. Sekarang kita bersihkan saluran-saluran gasnya. Nah, ini kita bersihkan spuyernya menggunakan jarum pentul dengan cara dicolok-colok pada bagian lubangnya. Jika lubang spuyer ini mampet, maka gas tidak akan keluar dan api tidak akan menyala.
maka harus dibersihkan dengan cara dicolok-colok menggunakan jarum pentul. Nah, ini supaya nanti gasnya bisa lancar keluarnya. Sekarang kita pasang pemantiknya. Nah, ini mesin pemantiknya baru karena yang lama itu sudah lemah dan percikan apinya tidak kencang. Beda dengan yang baru, nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, ini sedang kita pasang kabel-kabel untuk busi pemantiknya. Nah, untuk kabel busi pemantik ini bebas ya masangnya, nggak ada aturan untuk pemasangannya. Nah, sekarang kita pasang covernya dan juga burner-burnernya untuk nanti kita tes pemantiknya, apakah pemantiknya berfungsi atau tidak. Nah, ini untuk mengetes busi pemantiknya, itu burnernya harus terpasang. Jika tidak terpasang, busi pemantik tidak akan nyala. Ini ke 5 burner harus kita pasang kembali. Nanti akan kita lihat hasilnya, apakah busi pemantiknya akan memercikan api atau tidak. Setelah semua burner terpasang, saatnya kita tes nyala api pada busi pemantiknya. Bisa kita lihat pemantiknya sudah memercikan api, dan yang ini juga sudah memercikan api. Begitu juga dengan yang ini, yang tengah juga, dan yang ini pun sudah memercikan api. Nanti akan kita tes menggunakan gas. Untuk Anda yang mempunyai kompor gas dan kompornya sedang mengalami kerusakan, seperti knop dilepas apinya mati, pemantiknya tidak nyala, gas tidak keluar, dan lain-lain, dan sedang mencari jasa servis kompor gas, silahkan Anda menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami akan dengan senang hati membantu Anda semua. Setelah tadi kita pasang semua baut-bautnya, nah, sekarang kita pasang kembali burner-burnernya untuk nanti kita tes nyala apinya. Setelah semua burner terpasang, jangan lupa knop-knopnya juga harus kita pasang. Nah, di sini terdapat 5 knop yang harus dipasang. Begitu juga dengan tombol untuk pemantiknya. Sekarang kita tes nyala apinya. Api pada tungku sudah menyala. 4 tungku sudah menyala semua dan apinya biru. Untuk tungku yang kecil ini karena tidak ada burner cupnya atau penutupnya, maka tidak kita nyalakan karena apinya akan tidak bagus seperti yang lain karena tidak ada penutupnya. Begitulah cara memperbaiki kompor tanam Alba yang pemantiknya tidak nyala dan gasnya tidak keluar. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video kita yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.